지금 이혼해야 한다는 거야? 너처럼 할머니랑 살기 싫거든? 네 꼬달콩이랑 다시 좋아지는데. 하게 하면 되잖아. 그걸 내가 어떻게 해? 어? 봐봐. 프리제오라고 써있잖아. 나가. Selamat datang di KJ Tenor, Korea, Japan, Thailander. Tempatnya cerita alur film Korea, Jepang, dan Thailand. Balik lagi di segmen cerita film Korea. Dan kita akan membahas film berjudul Sunkiss Family. Film ini menceritakan tentang kisah keluarga yang meregang sesaat si ayah mulai bertemu dengan cinta pertamanya. Penasaran gimana ceritanya? Kalau gitu, mending kita langsung meluncur. Film diawali dengan percakapan dua orang bocah bernama Jin Hye dan Dong Sik. Jin Hye sedang mumet karena lagi-lagi orang tuanya bertengkar. Jin Hye langsung pulang karena Dong Sik berkata yang aneh-aneh. Tapi ternyata malamnya kedua orang tuanya sudah baikan. Menari-nari lalu diakhiri dengan menanam pisang di kamar. Jin Hye yang belaga tidur mendengar berisik-berisik di kamar orang tuanya, senang karena akhirnya mereka baikan. Paginya mereka seperti lupa kalau mereka sebelumnya ada masalah. Kelihatan di sini kakak Jin Hye yang bernama Kyung Ju tidak begitu dekat dengan keluarganya. Di sekolah, si ayah dipanggil wali kelas Jin Hye karena Jin Hye menggambar yang tidak sepatutnya dia gambar oleh anak kecil seumurannya. Tapi ayahnya malah berkata kalau Jin Hye mempunyai darah seni keturunan dirinya yang seorang pelukis dan menyalahkan si wali kelas dengan pelanggaran privasi karena dia seenaknya melihat diari Jin Hye. Cak kocak. Ibunya pun juga sama kocaknya. Sebagai guru di kelas film, dia membebaskan anak muridnya dalam menulis naskah. Bebasnya nggak gini juga kali, Bu. 안 해도 돼? 자유롭게 살아야지. 왜 자유롭게? 자유롭게. 자유롭게 살아야 된다며. 책임을 다해야 자유가 있는 거지. Catet, di toko miliknya, si ayah menandai tanggal ulang tahun istrinya itu yang sebentar lagi akan berlangsung. Istrinya tiba-tiba datang dan kelihatan bad mood karena muridnya yang bandel. Mereka pun langsung menyikapi bad moodnya itu dengan skidi papap. Sedangkan kakak laki-laki Jin Hye yang bernama Chulwon 촛불만 킬 거야? Aduh, ganas sekali bos pacar ente. Kita langsung skip aja oke adegan bahaya ini. Pada akhirnya Chulwon tanda kutip muntah duluan sebelum berperang. Chulwon yang pastinya sangat malu langsung pulang. Di rumah, saat mereka memesan pizza, si ayah lupa memesan kolanya. Maka dari itu dia pergi membeli kola. Tapi saat pulang, Shake it, boo. Mother cat celebrate the good. Stop my car, quick. 뭐라고? 아직 여기 사냐고. 우와. 드세요. 근데 언니, 아줌마는요, 숨겨진 표정을 그려요. 언니 아줌마예요? 이것 좀 드세요. 아, 네. di sisi lain, Kyung Ju yang kelihatan selalu murung, ternyata mempunyai masalah dalam dirinya, yaitu dia belum juga dapat menstruasi di umurnya yang bisa dibilang sudah waktunya. Ternyata wanita bernama Mihi yang baru pindah rumah ini adalah cinta pertamanya si ayah. Mereka sama-sama suka melukis. Si ayah bisa dibilang terlalu taci-taci dengan Mihi. Cemburu pun kelihatannya dirasakan oleh istrinya juga Jin Hye. 내가 좀 약하잖아. 엄청 많이 늘었다. 근데 왜 결혼도 못하고 혼자 사실까? 저 결혼했었어요. 6개월 만에 사별했지 만요. 애기를 못 낳아요. 왜 못 나요? 몸이 좀 아팠었는데요. 운명인가 봐요. 돈만 많이 들고. 그러게 말이야. 짠! Betul saja mereka pun cekcok saat di kamar. 첫사랑 아니고? 설마 미희? 맞네, 첫사랑. 응? 주물럭. 뭐 하자는 거야? 아 불쌍하잖아. 그 몸에 가슴만
그새 가슴을 봤어. 글래머? 부담스러워. 나 딱지색이야. 나 미희가 좋다고 하는데 당신 택한 사람이야. 당신 얼마나 우아하고 분위기 있고 뭐? 당신은 베개 가져, 베개. 자석 같아. 어머, 이렇게 끌려. 어휴. Setelah dibujuk-bujuk, akhirnya mau juga. Jinhae yang sedang kesal dengan ayahnya makin tambah kesal karena kelakuan Dongsik. Sekarang si ayah sedang berkunjung ke rumah Mihi untuk dilukis. 오빠 그 설렘 가득한 그런 스타모. 준호. 간지러워. 설레. 다시 한다? 그래. Maksudnya apa coba nih betina? Tidak sengaja, Jinhae yang baru pulang sekolah melihat ayahnya yang sedang bersenang-senang dengan Mihi. 뭐야. 야, 수건 줘. 근데 오빠 이쁜 여자들을 더 좋아해? 예쁜 여자들만 좋아하지. 만나던 사람이 있으면 안 되는 거지. 근데 아주 이쁘면은 무조건 잘 되게 해야지. 원래 만나던 여자하고는. 헤어진다고? Aduh, makin nangis dah. Besoknya, Jinhae menanyai apa yang dilakukan si ayah. Tapi pembicaraan mereka terpotong karena neneknya Jinhae datang. Kelihatan di sini memang sekeluarga ini sangat terbuka dengan hal-hal yang berbau skidipapap. Si nenek yang mau ke ultah kakaknya diantar oleh ibu Jinhae. Sedangkan Jinhae yang kelihatan sedang sakit masih sangat kesal dengan si ayah. Chulwon si pemuntah cepat itu mampir ke apotek. 저기요. 원래 여기 남자 약사님은 안 계셨어요? 여긴 저밖에 없는데요? 그 칙칙이 하나만 주세요. 칙칙이요. 지저분한 거 아니에요. 환절기면 사람들 많이들 써요. 비염 치료제 말고 칙칙이요. 가자. 아, 그 미약한 남자들을 위한 스프레이 있잖아요. 네. 애들 먹는 소화제도 하나 주세요. 지네 먹이고 가라. Dia pun membawa semprotan kuda kuat itu beserta obat untuk Jinhae. Si ayah lagi-lagi mampir ke rumah Mihi. Dan sekarang untuk melanjutkan lukisan yang sedang dia kerjakan. Tapi karena baju si ayah kotor, Mihi mengide untuk menggambar baju si ayah. 정말이야? 진짜 섹시. Waduh, salah paham deh. Si ayah lalu diberikan kunci rumah Mihi. Mungkin karena rumah Mihi bisa dibilang adalah studio lukis mereka. Besoknya saat kakak-kakak Jinhae sudah pergi, 생각보다 일찍 왔네. 징징대서. 언제 다 먹냐 이걸? 사람들하고 좀 나눠 먹으면 되겠다. 사람들 누구? 아니 가게 손님도 좀 주고. 찜 여자를 왜 줘? 괜히 사람들 얘기 꺼낸 거 아니야? 진짜 우리 마누라가 챙겨줬다. 막 자랑도 하고. 민씨 혼자 불쌍하게 굶고 있을지도 모르는데 가서 주지 말란 말이야. 그래. 좋아서 뭔데? 이게 아니 그게 옷을 벗고 그린 게 아니라 나는 그냥 무릎 앞에 앉아서. 뭐 무릎? 딱 닿았겠네. 진짜 아파. 진혜야. 아픈 애 내버려 두고 어디 가서 뭘 했다고? 그림. 아 됐어. 또 그 얘기야? 지네가 여러 후배 너 같은 놈이랑 애가 져서 결혼한다고 하면 넌 어쩔 건데? 미쳤어. alhasil mereka jadi cekcok besar dan tidak sengaja si ayah merusak perabotan rumah. Siangnya saat pulang sekolah, Dongsik main ke rumah Jinhae. Jinhae curhat kalau orang tuanya lagi-lagi marahan. Dan satu-satunya cara agar mereka balikan lagi, ya skidipapap. Tapi masa Jinhae harus memaksa mereka buat skidipapap? Enggak dong. Dan tidak sengaja, dua bocah ini menemukan semprotan kuda kuat milik Chulwon. Mereka salah pengertian dengan tulisan ramuan mistis untuk membuat cinta berlanjut. Malamnya saat ayah dan ibunya yang pisah ranjang itu tidur, Jinhae memulai aksinya. Baal-baal dah tuh muka. Paginya, bukan cintanya yang makin rekat, malah membuat muka keduanya bengkak. Plok koplok. Jinhae yang sangat peduli dengan kerakatan keluarganya itu, buru-buru menemui kedua kakaknya supaya bisa membantunya melerai orang tuanya. Tapi kelihatannya kedua kakaknya tidak ada yang bisa diandalkan. Saat keluar dari kafe, Jinhae mendekati si pemilik kafe yang sedang pantomim.
Jinhae mulai curhat tentang keluarganya. 외로워서 그런 거니까 남자친구를 하나 소개시켜 주는 게 어떨까? 남자친구? 응. 아저씨도 외로워요? 나? Setelah curhat, Jinhae meminta kartu nama si pemilik kafe. Tapi si pemilik kafe malah memberinya kartu nama khayalan. Di sisi lain, si ayah baru menyelesaikan lukisannya di rumah Mihi. Tapi tiba-tiba... 그림 만들고 그냥 가려고? 작업실 사용료는 내고 가야지. Waduh. Sepulang sekolah, Jinhae meminta Dongsik untuk memberi kartu nama khayalan milik si pemilik kafe ke Mihi. Maksudnya, supaya Mihi berpindah hati ke si pemilik kafe. Tapi gimana ya? Kan visi kartunya aja nggak ada. 오빠, 오늘 좋았지? 힘들어 죽겠다 야. Si embul Dongsik akhirnya tidak jadi memberi kartu nama khayalan itu dan malah meminta sogokan, berjanji tidak akan bilang hal yang baru dia lihat ke Jinhae. 왜 힘들었는지 설명 안 해줘도 돼요. 그냥 지네한테 아무 얘기도 안 하면 되는 거잖아요. 넌 어떻게 하나도 안 가르쳐줬는데 둘을 하니? 맛있게 구워 먹어라. 그래, 그 몸매 유지하려면 둘 다 먹어야 돼. 넌 나중에 비즈니스 하면 아주 대성할 것이다. Sorenya Jinhae tetap marah pada ayahnya. Begitu juga si ibu. Beralih ke Chulwon yang kembali ke apotek karena semprotan kuda kuat miliknya hilang. Dia pun mengandai kalau pastinya dia akan ganas malam ini di hadapan pacarnya. Tapi kenyataannya, lagi-lagi dia muntah sebelum berperang. Ternyata semprotannya tidak berpengaruh apa-apa. Dia pun diputuskan oleh pacarnya yang doyan ski di papap itu. Jinhae sekarang mengendap-endap masuk ke toko ayahnya mengambil HP ayahnya. Lalu menchat Mihi untuk bertemu di kafe. 가자. 저 밤에 우리 영화 보러 갈래? 영화 안 좋아해요. Kelihatan di sini si pemilik kafe suka pada Kyungju. Dan kebetulan setelah diputusi itu, Chulwon ke kafe. Dia pun jadi bertemu dengan Mihi. Mungkin maksud Jinhae meminta Mihi ke kafe cuma mau mengerjai Mihi yang kegatalan ke ayahnya. Sedangkan di rumah, si ayah lagi-lagi membujuk istrinya itu. Dan akhirnya luluh juga. Chulwon dan Mihi jadi mabuk bersama di kafe. 얘 하는 게 힘들어요. 사는 게 참 힘들다. 정말 아무 생각이 안 나게 해요. 대화도 무진장 잘 통하고. 그럼. 미희 씨. Chulwon yang mabuk berat itu dibawa Mihi ke motel. 미희 씨 여기 계세요. 제가 따뜻하게. 아요? Blok goblok. Saat Jinhae mengembalikan HP ayahnya ke saku celana kerjanya, tiba-tiba dia inisiatif mengintip kamar orang tuanya. Dilihatlah kedua orang tuanya itu yang sedang menanam pisang. Ternyata inilah alasan kenapa Jinhae bisa menggambar dengan detil tentang begituan. Sampai pagi, ternyata Mihi menggambar setiap pose dari Chulwon yang mencucuk bantal. Chulwon kira dia semalam telah mencucuk Mihi. Blok goblok. Besoknya di sekolah, Jinhae berterima kasih pada Dongsik berkat dirinya yang memberi kartu nama khayalan itu. Yang kenyataannya tidak. Hari-hari berlalu, tidak terjadi masalah apa-apa. Si ayah juga menempati janjinya, yaitu tidak ke rumah Mihi lagi. Chulwon jadi dekat dengan Mihi, tapi kelihatannya Chulwon cuma jadi bahan lukis Mihi yang terobsesi dengan lukisan tanpa busana itu. Di sisi lain, Kyungju kelihatannya juga suka dengan si pemilik kafe, tapi dia masih insecure karena merasa dirinya bukan wanita seutuhnya. Chulwon malam itu pun curhat ke ayahnya kalau dia tertarik dengan seorang wanita yang lebih tua darinya dan tidak sengaja menanam pisang karena mabuk. Dia juga berencana untuk menikahinya, tapi sampai saat ini ayahnya belum tahu kalau wanita yang Chulwon maksud adalah Mihi. Besoknya, ibu Jinhae mampir ke rumah sakit.
entah ngapain. Di saat yang sama, si ayah akhirnya kembali ke rumah Mihi lagi untuk mengecek lukisan buatannya. Lalu disambung melanjut lukisan tanpa busana Mihi. Sepulang dari rumah sakit, Ibu Jinhe melewati toko suaminya, tapi tokonya tutup. Sepulang dari melukis, si ayah kegep berbohong kalau dia habis dari toko. 생일 선물 때문에 잠깐 어디 갔다 왔거든요. 생일 선물을 앞집으로 사러 갔었나 보지? 엄마, 사장님 생일. 나가. 다시 들어오지 마. 애들 앞에서 왜 이래? 아니 남의 얘기는 끝까지 들어보지도 않고 지멋대로 생각하고 지멋대로 판단하고 제발 그러지 좀 마. 뭐? 지멋대로? 일 안 하고 식당 맨날 비울 거면 살림을 하든가. 뭐가 어째? 야! 나도 이렇게 더 이상 살기 싫어. 나가! Lagi-lagi mereka salah paham. Besoknya Jinhe marah ke Dongsik karena dia sadar kalau Dongsik tidak memberikan kartu nama khayalan itu. Beralih ke Kyungju yang meminta ayahnya membawa kue surprise ulang tahun ibunya ke kafe. Sedangkan Jinhe dikirim ibunya ke rumah neneknya karena mungkin bakal ada cekcok hebat malam ini di rumahnya. Di sisi lain, Chulwon memberi sebuah bingkisan ke Mihi dan cuma berpesan untuk menemuinya di kafe nanti setelah melihat isi bingkisan itu. Si ayah ke rumah Mihi untuk mengambil lukisan yang dia buat, lalu langsung pergi ke kafe untuk siap-siap acara surprise istrinya. Mihi yang ada di rumah membuka bingkisan, yang ternyata isinya adalah sepatu dan mainan bayi. Mungkin maksud Chulwon, dia sudah siap menikah dan punya anak dari Mihi. Lalu saat Ibu Jinhe pulang dari rumah, tidak sengaja dia melihat kunci rumah Mihi ada di kantong celana kerja suaminya. Jinhe yang punya firasat tidak enak langsung ingin pergi dari rumah neneknya itu. Sedangkan di kafe, 나 그 영화 봤는데 진짜 웃겼어요. 사람을 볼 때는 마음을 봐야 되는 거야. 남자들은 외모만 보던데. 난 아니거든. 아유 그만 꾸자. 야, 오천! 미시. 미야. 오빠. 미씨? 미시야? 그 연상력? 미쳤어 미쳐. 네 엄마 알면 진짜 미쳐버릴지도 몰라. 그러니까 얼른 가. 빨리 가. 빨리 가. 내가 뭘 잘못했지? 아니 그럼 엄마가 화낼 일도 없잖아. 설마 지금 아빠가 못한 걸 내가 해내서 질투하는 거야? 일어나 미친. Ibu Jinhe langsung mencoba masuk ke rumah Mihi menggunakan kunci itu. Makin salah pahamlah dia setelah melihat lukisan tanpa busana Mihi dan bingkisan Chulwon. Kembali ke kafe, Mihi akhirnya menceritakan kesalahpahamannya itu dengan Chulwon yang mencucuk bantal. 에? 에라 이 베개만도 못한 놈아. 쪽팔린다 그만해라. 이 여자는 싫다잖아. 너 지금 이 여자라 했어? 너 바뀌나 해봤냐? 너 아직 생리도 안 하잖아. 그만하라고. 너 빠져. 그만해. 여보. 아니 그 아니, 그 뭐가냐! 그 설명을 할게. 일단 제대로 들어보고 하라고. 우리는 아무 사이도 아니에요. 나대고 우리야! 넌 저리 가 있어. Si ibu yang sudah salah paham itu tidak bisa menahan emosinya lagi. Semua yang sudah dipersiapkan jadi kacau. Dan sampailah Jinhe dan si nenek di sana. Jinhe yang melihat lukisan ayahnya untuk surprise ibunya itu meminta ibunya untuk jangan marah-marah lagi. 아이고, 야. 나는 그냥 이만은 애 팬들을 잘못 얻었구먼. 오빠 잘 알지도 못하면서 왜 나만 잘못했다 그래? 엄마 감정만 중요해? 아니 엄마들한테 그게 무슨 말버릇이야. 잘라버리고 관심도 없는 거지? 아빠가 제대로 못하니까 우리까지 다 무시당하는 거 아니야? 그만해. 얘 웃기네. 같이 닥쳐! 관심도 없다고? 같이 살고 매일 같이 밥 먹고 니들은 왜 나 무시하는데? 자식들은 막말하고 남편은 바람피고 내가 지금 얼마나 힘든지 알아 니네? 아니 다 오해라고. 그리고 우리가 그걸 다 어떻게 알아? 무슨 하나님이야? 진짜 너 지금 나한테 욕했지? 씨발이라고 그랬지? 심하네. Jinhe langsung menyemprot-semprotan ajaib perekat cintanya itu, lalu memberi lukisan si ayah. Dan ternyata lukisan itu adalah lukisan si ibu yang memang dipersiapkan khusus untuk hari ulang tahunnya. 여태 저 집에서 이거... 아이 그 말을 했어야지! 김세계 미리 말하지 말라며. 이 심실했어요. 아니 이 허영멀건
그냥 나 우리 주말에 못 가면 되잖아. 안 했어요. 저희 안 했어요. 너 혼자 쌍겨. 미희 씨 누더까지 치러야지. 더 이상 화내기 없기다. 우리 Acara ulang tahun itu pun jadi titik balik keluarga mereka menjadi erat lagi. Malamnya Ibu Jinhae memberi kabar gembira kalau dirinya hamil. Dan di malam itu juga, Kyungju pun mendapat menstruasi pertamanya. Beberapa tahun kemudian, di saat si adik kecil Jinhae ulang tahun, Dongsik menyatakan cintanya ke Jinhae. Kyungju akhirnya menikah dengan si pemilik kafe dan sekarang sedang mengandung. Chulwon jadi berpacaran dengan teman Kyungju yang tadinya mengejar-ngejar si pemilik kafe terus. Dan Mihi yang bisa dibilang sudah cukup berdamai dengan Ibu Jinhae. Film pun diakhiri dengan seluruh pasangan di keluarga itu yang akan menanam pisang dengan pasangannya masing-masing dan monolog Jinhae tentang si kecil Paju yang akan membuat keluarga mereka rekat selalu. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah kayaknya kalau ada masalah sama pasangan, komunikasi sih yang paling penting. Seenggaknya dengerin dulu penjelasan satu sama lain terlepas itu bohong atau tidaknya. Oke, jadi itulah cerita alur film Sun Kiss Family yang KJ Tenard bawakan. Dengan kisah keluarga yang doyan menanam pisang ini, rating yang KJ Tenard kasih buat film ini 7/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenor signing out.